Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah penjelasan rinci dan mendalam mengenai hukum sisa kencing di celana serta hukum sholat bagi penderita kencing tidak lawas, salisi al-baul atau inkontinensia urin, menurut pandangan ulama, hadits, dan referensi kitab fiqh. Hukum sisa kencing dan sholat bagi penderita kencing tidak lawas. Bagian 1. Hukum sisa kencing di celana. Definisi sisa kencing adalah tetesan kecil air seni yang keluar setelah seseorang selesai buang air kecil dan membersihkan diri, istinja. Hal ini sering terjadi dan menjadi was-was bagi banyak orang. Status hukum. Air kencing adalah najis mughallazah, najis berat menurut sebagian mazhab, atau najis mutawasitah menurut yang lain. Namun kesepakatannya adalah najis. Hukum sholat jika ada sisa kencing. Jika diketahui sebelum sholat, wajib dicuci terlebih dahulu bagian yang terkena sampai bersih. Jika tidak dicuci, sholat tidak sah. Jika diketahui sesudah sholat, jika jumlahnya sedikit, misal setetes atau sedikit, basah yang tidak menyebar, menurut mayoritas ulama sholat tetap sah dan tidak perlu diulang. Hal ini termasuk dalam najis yang diampuni karena sulit dihindari. Jika jumlahnya banyak hingga membasahi pakaian secara nyata, maka sholat batal dan wajib diulang. Jika hanya rasa ragu-ragu, jika hanya terasa ada yang keluar tapi tidak ada tanda basah atau bau, maka dianggap tidak ada. Jangan ikuti was-was. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, jika salah, seorang dari kalian merasa ada sesuatu di pantatnya dan ragu apakah ada yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Bagian 2. Hukum bagi orang yang selalu kencing tiba-tiba, salisi al-baul. Orang yang mengalami kondisi ini disebut ma'zur. Orang yang diberi keringanan maaf karena adanya uzur, halangan penyakit, yang membuatnya tidak mampu menahan hadas. Hukumnya dikiaskan disamakan dengan wanita istihadah, keluar darah terus-menerus, dan orang yang keluar madzi terus-menerus. Syarat menjadi ma'zur. Seseorang baru dianggap ma'zur jika keluarnya kencing terjadi terus-menerus dalam satu waktu sholat penuh. Ia tidak mampu menahan kencingnya selama waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat minimal 2 rakaat. Kondisi ini terjadi karena penyakit atau cacat fisik, bukan karena sengaja atau malas. Dalil utama para ulama mengambil dalil dari kasus serupa, yaitu hadits istihadah. Dari Fatimah binti Abu Hubaish, Nabi SAW bersabda, tidak, karena hal itu adalah terputusnya pembuluh darah dan bukan haid. Jika masa haidmu tiba, maka tinggalkanlah sholat. Jika selesai, maka cucilah darahmu lalu sholatlah. Kemudian berwudulah setiap kali sholat sampai tiba waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2006 dan Muslim nomor 333. Hadis kasus madzi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda mengenai orang yang keluar madzi terus-menerus. Hendaknya ia mencuci zakarnya dan berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 178 dan Muslim nomor 303. Tata cara sholat dan bersuci bagi ma'zur. Berikut adalah panduan rinci menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Wajib tetap sholat. Penyakit ini tidak menggugurkan kewajiban sholat. Kamu tetap wajib sholat tepat waktu. Cara bersuci. Langkah 1. Bersihkan diri. Cuci kemaluan dan area sekitarnya dengan bersih. Langkah 2. Tutup membalut. Wajib berikhtiar, berusaha menutup kemaluan dengan sesuatu agar kencing tidak menyebar ke tubuh atau pakaian lain. Contoh, memakai pembalut, pampers, kapas, kain tebal, atau alat medis penampung. Langkah 3. Wudu. Lakukan wudu setelah waktu sholat masuk tuhulul waktu. Jangan wudu sebelum waktu masuk, karena khawatir kencing keluar lagi dan membatalkan wudu. Langkah 4. Segera sholat. Setelah wudu, segera sholat tanpa menunda-nunda. Keabsahan sholat. Sholatnya sah, meskipun saat sholat kencing tetap keluar atau membasahi pembalut celana. Wudu yang dilakukan berlaku untuk sholat fardu tersebut dan sholat sunnah di waktu yang sama, sampai masuk waktu sholat berikutnya. Jika keluar hal lain selain kencing, misal kentut, buang air besar, maka wudu tetap batal dan harus diulang. 2 kondisi khusus. Kondisi 1. Kencing keluar terus-menerus, tidak pernah berhenti. Lakukan prosedur di atas, bersihkan, tutup wudu pas masuk waktu lalu sholat. Sholat sah meski keluar saat sholat. Kondisi 2. Kencing berhenti sejenak, ada jeda waktu. Jika kencing berhenti dalam waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat, misal, berhenti 10-15 menit, maka wajib menunggu sampai waktunya, baru bersuci dan sholat. Tidak boleh menggunakan keringanan. Ma'zur jika sebenarnya masih ada kesempatan suci.
Tabel ringkasan. Hal sisa kencing biasa penderita salisi al-baul, ma'zur. Status najis, hukum solat. Wajib cuci dulu jika tahu sebelumnya sah, meski keluar saat solat. Waktu wudhu bisa kapan saja sebelum solat. Wajib setelah waktu solat masuk. Alat pelindung. Disarankan wajib, pembalut atau pampers. Batal wudhu? Ya, jika keluar tidak batal selama masih dalam waktu solat yang sama. Karena uzur para ulama sepakat, orang yang menderita suatu penyakit, maka solatnya dianggap sah, walaupun keluar kencing ketika lagi solat. Referensi kitab dan pendapat ulama. Kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang tidak bisa menahan kencing hukumnya sama dengan orang istihadah, yaitu berwudu setiap waktu solat. Kitab Al-Syarh Al-Mumti' Syekh Ibnu Utsaimin. Orang ini berwudu jika sudah masuk waktu solat dan membalut kemaluannya dengan sesuatu, lalu dia solat dan tidak masalah jika ada yang tetap keluar. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pejabat mufti menetapkan bahwa penderita inkontinensia urin diperbolehkan solat dengan syarat membersihkan diri, menggunakan pelindung, dan berwudu setelah masuk waktu. Kesimpulan dan saran, jika hanya sisa kencing sedikit, jangan was-was, solat tetap sah. Jika karena penyakit dan tidak bisa menahan, kamu termasuk ma'zur, Allah memberikan keringanan. Caranya, bersihkan pakai pembalu atau pampers, tunggu waktu masuk, wudu lalu langsung solat. Jangan lupa, berusaha berobat ke dokter untuk menyembuhkan penyakitnya, karena menghilangkan sebab adalah bagian dari syariat. Semoga penjelasan ini memberikan ketenangan hati dan kepastian hukum. Sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.